Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosasi Jaya Negoro. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SDN Baru 2, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, yang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan ke-1 LPTK UIN Sultan Mauna Hasanuddin Banten, kelas 1.15 dengan nomor induk mahasiswa 245060122. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SDN Baru 2. Praktik pembelajaran ini akan saya laksanakan di kelas 5 dengan tema Aku Anak Soleh. Subtema indahnya saling menghargai dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, semua sehat. Sebelumnya kita awali dengan doa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM. Silakan KM pimpin berdoa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pelajaran, coba kalian cek dulu kerapihan. Boleh berdiri? Bajunya sudah dimasukkan belum? Coba, sudah rapi semua? Baik, silakan duduk kembali. Bapak absen dulu ya. Oke, Ahmad Apriza, Jidni Aulia. Terakhir, Khairunisa Sopi Salsabila Purnama. Panjang sekali namanya ya. Oke, gak apa-apa. Untuk sekarang kita akan belajar tentang materi indahnya saling menghargai, dengan tujuan kalian bisa menjelaskan makna hidup saling menghargai dengan benar. Kemudian mampu menyebutkan makna saling menghargai dengan benar. Dan terakhir bisa menampilkan contoh atau perilaku saling menghargai dengan benar. Nah, itu ya. Sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasionalnya ya. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Saya sambil berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Bapak pengen tahu, ada yang masih ingat lagu tentang profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Coba 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia. Indonesia global, gotong royong mandiri, kreatif berharap diri. Nah, selain lagu profil pelajar Pancasila, ada yang baru loh. Apa namanya? Yaitu profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Apa itu profil pelajar RA? Nah, profil pelajar RA adalah turunan dari
atau nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya apa? Berkeadaban. Ada yang tahu berkeadaban? Nah, oke. Adab, ya, berkeadaban. Adab itu lebih cenderung dengan tingkah laku yang baik. Nah, kita harus memiliki adab atau tingkah laku yang baik. Nah, seperti itu. Sebelum lanjut kepada materi, Bapak mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak contoh-contoh perbedaan dari suku dan budaya? Ada yang tahu? Ya, Marina. Perbedaan bahasa. Boleh. Siapa lagi? Ya, sebentar Adrian. Ada perbedaan makanan daerah atau kuliner masing-masing daerah. Betul ya? Kalau di Sunda ada apa, makanan apa yang khas? Bajigur, terus karedok, lotek mungkin ya. Itu khas makanan Sunda. Terus ada yang kayak makanan cemilan dari Padang, itu apa sih yang diguyur sama kuah? Yang kayak aci. Apa coba? Apa? Empe. Itu bukan Padang, Palembang ya? Oke, Bapak juga salah. Ternyata itu Palembang. Dan masih banyak lagi. Berlanjut ke materi berikutnya. Bapak mau tampilkan video pembelajaran tentang indahnya saling menghargai. Nanti kalian simak baik-baik ya. Pada tema kali ini terdapat dua subtema, yakni tentang indahnya saling menghargai dan tentang manusia sebagai khalifah. Namun pada pertemuan kali ini kita terlebih dahulu akan membahas indahnya saling menghargai, perbedaan suku dan budaya, perbedaan keyakinan dan perbedaan pendapat. Indahnya saling menghargai adalah kualitas hubungan antar individu atau kelompok yang menghormati dan menghargai satu sama lain, di mana setiap orang merasa dihargai, didengar, dan diterima. Dengan saling menghargai, maka hidup menjadi indah, rukun, dan damai akan tercipta. Oke. Setelah kita mempelajari materi tadi, nanti tolong kita akan membuat suatu diskusi. Diskusi ini dilakukan oleh beberapa kelompok. Kita bagi 3 kelompok, ya. Kita rapikan dulu mejanya buat kelompok. Kondisikan. Baik. Untuk kali ini kita akan coba adakan diskusi dari permasalahan yang ada. Bentar, Bapak tampilkan. Selain yang ada di tampilan layar, Bapak nanti juga akan bagikan untuk masing-masing kelompok tentang permasalahan yang ada, ya. Nanti kalian coba bahas bersama kelompok kalian. Oke, Bapak bagikan dulu lembar kerjanya. Dua-dua ya. Sebelah sana satu. Permasalahan pertama. Ada sekelompok anak yang berasal dari berbagai suku dan hidup dalam satu daerah tersebut. Nah, mereka ada yang dari suku Jawa, Dayak, dan Sunda. Di sini Arman berasal dari suku Sunda. Nah, ketiga suku ini hidup secara baik. Namun mereka hanya akrab dengan teman satu suku saja. Kira-kira apa permasalahan di sana? Gambarkan dan ceritakan kejadian pada gambar tersebut. Oke, lihat. Secara kasat mata kalian lihat. Gambar itu sedang apa kira-kira? Ya, lihat gambar itu sedang apa? Sedang diskusi. Cuman kalian juga harus bisa cermat melihat mimik muka dari gambar orang-orang tersebut ya. Kalian pahami apa sih maksudnya itu? Nah, kalian ceritakan kira-kira apa menurut pendapat kalian masing-masing. Nanti tuliskan nama kelompok, terus nama anggota kelompok juga. Sudah? Baik. Sudah ya, semua sudah selesai? Nah, untuk presentasi kita mulai dari kelompok mana nih? Dari kelompok 1 atau gimana? Suka jalan. Oke, masing-masing ketua kelompok boleh ke depan sambil kita biar penyegaran. Kalau mana ketua kelompok mana? Masing-masing ketua kelompok ke depan, maju. Naila, maju. Saya di sini.
buat adil, biar adil kita pipa ya. Nanti siapa yang yang kalah nanti dia masuk ke paling depan. Coba siap pipa. Siapa? Itu ya. Naila ya. Naila beda dan itu. Nanti kelompok ya, sekarang yang keren-kerennya. Jawaban permasalahan nomor 3. Permasalahan yang ada bangga tersebut terjadi sebuah diskusi yang tidak wajar. Yang satu berbicara dengan emosi dan seperti memaksa. Yang satu lagi seolah tidak mau mendengarkan. Dan yang kelima berusaha menerima walaupun seperti bingung. Selesai pemecahan masalah. Pada gambar berikut seharusnya yang paling kanan diam dan jangan marah-marah, dan yang tengah meminta bantuan, dan yang paling kiri juga mendengarkan. Cukup? Oke, siap. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat dari hasil diskusi dan penjelasan Bapak tadi, semoga kalian bisa paham tentang bagaimana harusnya kita ketika menghadapi suatu perbedaan. Mau itu perbedaan budaya, perbedaan keyakinan atau agama, dan ya, perbedaan pendapat. Baik. Selanjutnya, Bapak punya permainan edukasi yang berhubungan dengan materi kita. Materi tentang saling menghargai. Nah, nanti boleh dari kalian maju ya, satu orang untuk melaksanakan atau mengerjakan game tersebut dalam berupa pertanyaan soal yang berhubungan dengan materi. Oke ya. Nah ini boleh satu orang maju ke depan. Siapa dulu? Nanti boleh. Oke, nanti pilih kotak nomor berapa? Ini pilih kotak ya. Coba silakan. Saya ulang lagi. Oke, ini layar situ ya. Ya. Apa? Coba nanti baca. Sebutkan contoh. Sebutkan contoh keberagaman suku. Mana itu kira-kira pilihannya antara A, B, dan C? A. Apa? Contoh keberagaman suku. Oke, kita lihat jawabannya betul tidak ya? Oke, betul. Tepuk tangan. Siapa lagi untuk nomor 2? Untuk berikutnya, boleh maju. Pilih. Boleh acak ya, jangan berurutan juga, nggak boleh, nggak apa-apa. Nomor 2 aja. Oke, siap. Coba satu lagi. Iya. Bacakan. Sebutkan contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kenapa jawabannya? A. Jenis kelamin, bentuk tubuh. B. B. Suku agama dan pendapat. C. C. Kecerdasan perilaku. Apa kira-kira isinya? B. Coba disentuh yang bagian B, benar nggak? Cerut. Oke, betul saudara-saudara. Lanjut. Kelompok atau yang lainnya siapa lagi? Boleh ke depan. Ya, siap. Tinggal 2 kotak lagi. Silakan kotak nomor berapa? 3 aja. Coba ulang. Oke. Soalnya Sebutkan contoh keberagaman pendapat. apa? Bagian A. Coba ulang. Oke, betul. Ya. Siapa lagi? Boleh Naila? Coba. Silakan. Naila, ada satu kotak lagi. Silakan kamu sentuh kotaknya, kotak ajaibnya. Ya. Ya. Tolong ke pinggir sedikit. Bacakan soalnya. Sebutkan contoh keberagaman agama. Apa kira-kira jawabannya? Coba disebut lagi. Oke, betul ya. Ya. Cukup ya. Itu untuk biar kalian lebih semangat lagi belajar, lebih menyenangkan. Seru tidak belajar seperti itu? Nah, sekarang kita coba membuat kesimpulan. Ya. Dari seluruh kegiatan tadi, bahwasanya Bapak bisa memberikan satu rangkuman materi. Nah, ada nih, bentar.
Mana saling menghargai adalah memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap orang lain. Kemudian sikap saling menghargai dapat diterapkan dalam aspek perbedaan suku dan budaya. Dan terakhir, contoh menghargai pendapat nih, mendengarkan pendapat orang lain, kemudian tidak mencela pendapat orang lain, kemudian berusaha melaksanakan hasil keputusan. Dalam suatu diskusi, ketika atau musyawarah, ketika hasilnya itu sudah ada, deal, mau tidak mau kita harus melaksanakan. Apapun hasilnya kita laksanakan dengan baik sebagai bentuk menghargai pendapat orang lain. Itu ya dari Bapak. Baik, selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab antar kelompok ya. Baik, silakan dari kelompok mana dulu yang mau bertanya? Kelompok 3, silakan berdiri depan. Bertanya kepada kelompok berapa? Saya akan bertanya ke kelompok 2, Pak. Kelompok 2, boleh, silakan depan. Kelompok 2 perhatikan ya. Apa yang akan kalian lakukan jika dalam diskusi kelompokmu ada pendapat yang berbeda? Oke, siapa yang mau jawab? Oke, siap. No, siapa namanya? Sophie, boleh. Adil, silakan kembali ke tempat. Jawabannya adalah kami akan menghargai perbedaan pendapat itu, tapi kami akan mengambil keputusan sesuai suara terbanyak. Oke, akan menghargai pendapat tersebut walau berbeda, dengan kemudian akan mengambil suara terbanyak untuk menentukan hasil keputusan. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Lanjut, pertanyaan dari kelompok berapa untuk siapa? Oke, kelompok 2. Kepada kelompok berapa? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Bagaimana cara kalian dalam menghargai teman yang berbeda suku atau budaya? Kelompok 1 siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Jika ada teman baru yang beda suku atau budaya, kami akan menerima dengan senang hati, tidak mengejek dan saling menghargai. Oke, cukup itu jawabannya. Oke, tepuk tangan lagi. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi boleh dari kelompok 1 belum ya? Kelompok 1 siapa yang mau bertanya? Kepada kelompok berapa? Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3. Oke, bersiap kelompok 3 ya. Silakan ke depan. Dennis. Apa yang kalian lakukan jika menemukan teman yang berbeda agama? Kelompok 3, siapa yang mau jawab? Kami akan tetap menjadi muslim yang baik dan tetap taat pada agama kami. Kami akan memberikan kesempatan bagi mereka yang beda agama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Oke, siap. Hitungan. Ketika menemukan teman yang beda agama, jawaban kelompok 3 akan mereka akan tetap pada agama mereka, ya, tetap menjalankan agama mereka. Dengan di sisi lain, mereka akan memberi penghargaan atau memberi kesempatan kepada yang beda agama tersebut untuk menjalankan ibadah masing-masing. Intinya kita saling menghargai perbedaan agama dengan tetap memegang teguh agama kita. Begitu ya, kira-kira. Oke, sesi tanya jawab sudah selesai. Tepuk tangan buat semuanya. Bapak mau tanya sama kalian, apa yang kalian rasakan setelah belajar dari awal sampai sekarang ini? Apa yang kalian rasakan? Oke, Mali. Lupa jadi tahu tentang perbedaan suku dan budaya lain. Oke, merasa seru ya, karena kita bisa tahu perbedaan suku dan budaya. Oke, lanjut. Yang lain, Adrian? Serupa bisa diskusi sama teman. Bisa diskusi sama teman. Oke. Siapa lagi? Fadil, apa yang kamu rasakan? Merasa tertantang, Pak, karena saya belajar untuk diskusi dengan masalah-masalah yang ada. Wow, Fadil merasa tertantang ya, karena dia berusaha untuk diskusi untuk memecahkan masalah
bisa tertantang. Oke, karena masalah itu untuk dihadapi, bukan dihindari. Ya, oke. Sebagai pelengkap dan sebagai penutup hasil pembelajaran ini, Bapak akan bagikan lembar kegiatan peserta didik untuk tugas terakhir untuk pembelajaran ini. Mohon kalian kerjakan masing-masing, ya. Oke. Nah, nanti misalkan kalian sudah selesai poin 1 untuk penilaian pengetahuan, kalian coba isi bagian penilaian sikap. Kalian memberikan tanda checklist untuk yang poin-poin yang menurut kalian sesuai dengan kalian, ya. Udah fix ini, udah selesai? Ya. Sekarang boleh dikumpul. Udah dikasih nama belum? Silakan dikumpulkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bapak rasa nanti mungkin masih banyak kekurangan ya dalam Bapak menyampaikan materi atau tata cara pembelajaran. Bapak mohon maaf dan kita sama-sama untuk terus belajar ya untuk menjadi lebih baik. Oke. Terakhir, tolong nanti KM kita berdoa. Saya bikin doa. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap? Boleh para rapi-rapi? Kelompok 1 boleh pulang. Tertib ya, hati-hati di jalan.